Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin. Bersiap. Siap. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya bersama Pak Tarno, yaitu dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kiranya untuk bertemu kembali. Sebelum memulai pembelajaran ya, kita sudah doa, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk Arista untuk dipimpin. Ya, semuanya berdiri. Ya. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri. Oke, selanjutnya ya kita membaca surat pendek pembiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Oh, Siska ya. Siska kemana? Izin ya? Oh, izin. Kemudian siapa lagi? Selanjutnya kita masuk ke dalam materi ya. Materi kita yaitu tentang apa? Mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas apa? Membahas tentang menjelaskan bagaimana sujud syukur, bagaimana sujud sahwi, dan bagaimana sujud tilawah. Nah, sekarang ya kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan pembelajaran kita. Ya, kemarin sudah selesai menjelaskan perintah agama untuk belajar sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Apa sujud syukur? Ya, sujud yang ketika mendapatkan nikmat. Kemudian sujud sahwi apa? Sujud yang ketika lupa dalam sholat, lupa bacaan atau lupa jumlah rakaat. Sujud tilawah apa? Sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat sajadah. Oke ya, artinya Anda sudah bisa menjelaskan semua tentang ketiga sujud ini. Selanjutnya yaitu adalah tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pertanyaan pemantiknya, kapan sujud sahwi dilakukan? Ketika lupa jumlah rakaat dalam sholat. Oke ya, dan bisa menjelaskan. Artinya ketika ada pertanyaan sifatnya seperti ini tentu bisa menjawab. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu. Kita ulas pembelajaran kemarin tentang sujud. Ini ada gambar apa ini? Pemain bola sedang melakukan sujud. Apa namanya sujud ini? Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat di mana dahi kedua tangan dan kedua menempel pada alat sholat ya. Artinya apa? Jadi ada yang namanya dahi, kemudian tangan kita ya, kemudian lutut kita. Atau dalam bahasa Jawanya apa lutut itu?
dengkul. Ya, kemudian jari kaki yang menempel pada alas kaki. Jadi kalau dalam bahasa kasarnya orang seperti ini lagi sujud ya. Bisa dilakukan di lapangan ini. Ini sedang melakukan selebrasi biasanya, lapangan sepak bola. Nah, kemudian sujud syukur. Ya, sujud syukur adalah sujud ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Hukumnya sunnah. Sebelah kiri ada orang lagi sujud. Siapa itu? Pemain sepak bola. Yang kedua, ada orang lagi sujud. Siapa mereka? Anak sekolah. Kenapa dia melakukan sujud? Mendapatkan hikmah. Mendapatkan biasanya kalau orang seneng-seneng tuh mendapatkan juara, nah, kemudian lulus dalam ujian, nah gitu ya, itu sujud syukur. Nah, tata caranya yang akan kita bahas ya, yaitu menghadap kiblat, niat, lalu takbiratul ihram. Setelah itu sujud, lalu membaca bacaan sujud syukur. Bagaimana doanya? Kita baca bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu tata cara tentang sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi. Apa itu? Sujud yang dilakukan hilaf ya, lupa. Ya, biasanya Anda ada pernah lupa belum? Pernah? Sholat subuh. Sholat subuh lupa ya. Lupa akan apa kalau subuh itu? Ngantuk Pak. Harusnya kunut langsung sujud saja. Nah, maka nggak perlu lagi kemudian Anda berdiri ya, kalau sudah terlanjur sujud langsung nanti kita membaca ini ya, ini ada ketentuan. Dan jika meninggalkan atau kelebihan dan ragu-ragu karena lupa, menggantikannya dengan sujud sahwi. Melakukan sujud sahwi hukumnya sunnah bagi seseorang pada waktu sholat. Jadi sujud sahwi ini adalah sujud yang dilakukan ketika dalam kondisi sholat. Kalau tidak sholat itu bukan namanya sujud sahwi. Paham ya? Oke, lanjut. Tata caranya yang kita bahas adalah tata caranya sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Bacanya gimana? Subhana. Oke, subhana malayanamu walayasu. Kemudian bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Selanjutnya duduk sebentar, takbir dan dilanjutkan dengan doanya sama seperti sujud yang pertama. Kemudian yang terakhir, nah itu tata caranya tentang melaksanakan sujud sahwi. Jadi setelah mau salam itu, ketika mungkin sholat subuh ya itu lakukan yang namanya sujud sahwi. Selanjutnya yang terakhir adalah sujud tilawah. Apa itu? Sujud yang dilakukan seseorang mendengar bacaan Al-Quran yang ada bertemu dengan ayat saja. Dilakukannya dengan kondisi dan bentuk Allah. Ini karena apa? Karena pasti ya ketika membaca atau mendengar ayatnya jeda. Jadi ketika Anda membaca ayat Al-Quran itu contohnya seperti kalala tuti'hu wasjud wa qtarib. Quran surat Al-Alaq ayat terakhir, ayat 19 ya kalau tidak salah itu. Nah itu kita membaca itu ya. Apa bacaannya? Ini sajada wajhiya lillazi khalaqahu samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Oke ya, itu bacaan sujud tilawah. Oke. Kita akan bagi kelompok terlebih dahulu ya. Di sini akan setiap kelompoknya Bapak berikan tugas, yaitu apa? Membuat proyek atau membuat poster yang Anda nanti gunakan HP Anda, silahkan dikeluarkan HP-nya ya, boleh dikeluarkan. Membuat poster, buku tulisnya dikeluarkan, buku cetaknya, alat tulisnya melalui aplikasi, silahkan. Baik boleh menggunakan aplikasi editing ya, editor, kemudian Canva atau aplikasi yang Anda punya. Tentang apa?
tentang tata cara bagaimana Anda melaksanakan sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Untuk kelompok 1 ya nanti membahas tentang sujud sawi. Untuk kelompok 2 membahas tentang sujud syukur. Untuk kelompok 3 membahas tentang sujud tilawah. Ya, oke, siap ya. HP-nya silahkan dibuka. Anda akan membuat proyek poster. Yang posternya nanti hasil dari diskusi Anda akan Anda presentasikan nanti di depan. Ya, nanti silahkan hasilnya dikirimkan ke grup ya. Boleh. Ya. Baca perintahnya ya. Kemudian silahkan didesain dengan menggunakan Android Anda masing-masing. Didiskusikan dengan kawan satu kelompoknya. Ingat, kelompok 1 membahas tentang sujud sawi, kelompok 2 sujud syukur, kelompok 3 sujud tilawah. Ya, silahkan didiskusikan ya. Saya berikan waktu berapa menit ya? 10 sampai 15 menit ya. Nama kelompoknya ditulis ya, apa ditulis? Jangan lupa. Gimana? Ya, ini nggak usah. Ya. Ya. Nggak usah nanti. Ini pasnya nanti. Ya, betul. Ya, karena kita berdua nanti di bawah. Berdua. Bisa dipahami ya? Oke. Ini bisa dipahami ya ini ya? Bisa Pak. Oke. Gimana? Apa itu? Ya. Nanti ini kelompok 1 gitu. Nanti setiap kelompoknya. Oke, sudah selesai? Sudah? Sebentar lagi ya? Oke, sebentar lagi kita tunggu ya. Waktunya sudah hampir 1 menit. Sudah, baik, sudah selesai. Silahkan untuk yang pertama kelompok 1 maju ke depan untuk dapat. Sudah dikirim di grup ya, saya bukakan dulu ya. Hasil dari diskusinya tentang sujud sawi ya. Oke, silahkan di maju ke depan.
Ya berdua. Nah, ini di bawah ini. Ya sini. Masih ke depan. Ya salam dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin memberitahu tata cara sujud sahwi. Oke. 1. Setelah membaca Tasyahud akhir, niat sujud sahwi dalam hati. 2. Kemudian sujud sahwi pertama dengan membaca tasbih. Bacaan tasbih sujud sahwi. Subhanaman la ya'lamu wa la ya'lamu. Artinya hal-hal tinggi yang tidak mungkin tidur dan lupa. Oke, nah terima kasih ya. Nanti dari kelompok 1 sudah membuat posternya, sudah dikirim ke grup, kemudian kita tampilkan di depan ya hasil dari poster itu. Kemudian dari kawan-kawan atau kelompok lain yang mau bertanya silakan. Silakan ajukan pertanyaan untuk kelompok sujud sahwi, silakan. Kelompok 2 dulu, silakan bertanya. Nah, silakan untuk diberikan tanggapan. Kelompok 3 ya bertanya ya. Kapan seseorang harus melaksanakan sujud sahwi? Oke, silakan untuk ditanggapi. Sujud sahwi dilakukan dalam beberapa keadaan dan caranya. 1. Melakukan sesuatu yang baik dalam sholat, seperti membaca tasyahud awal. 2. Menambah gerakan dalam sholat, seperti berdiri atau duduk yang tidak seharusnya. 3. Melakukan dalam jumlah rakaat, misalnya tidak yakin apakah sudah melakukan juga 4 rakaat. 4. Mengurangi gerakan atau bacaan wajib seperti lupa membaca al-fatihah atau duduk tasyahud awal. Oke, terima kasih. Itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 3? Bisa dipahami ya? Oke, silakan untuk yang kelompok 2 yang bertanya. Nanti dulu, belum selesai. Silakan diberikan kesempatan untuk kelompok 2 bertanya. Apakah sujud sahwi harus dilaksanakan? Oke, pertanyaan kelompok 2, apakah sujud sahwi itu wajib dilaksanakan? Sujud sahwi hukumnya sunnah, bukan dan sangat dianjurkan. Namun jika belum melakukannya, salah tetap sah kecuali kesalahan yang terjadi berkaitan dengan rukun sholat, maka sholat tersebut harus diulangi. Oke, itu jawaban dari kelompok pertama ya. Bisa dipahami kelompok 2? Oke, bisa ya. Oke, silahkan. Presentasi sudah selesai ya. Nah, untuk ditutup terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus. Silakan duduk. Kemudian lanjut ke kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cara sujud syukur? Oke, sujud syukur bisa bukakan terlebih dahulu. Tadi udah ngirim. Sujud syukur. Ya. Silakan lanjutkan. Sujud syukur 1 niat dengan takbir. 2. Sujud membaca doa sujud syukur. 3. Duduk daripada sujud. 4. Mengucap salam. Oke, itu ya tata cara bagaimana melaksanakan sujud syukur sudah dibahas atau dipresentasikan dan hasil posternya juga ada. Silakan untuk kelompok lain bertanya. Kelompok 1 atau kelompok 3? Oke, kelompok 3. Silakan. Kenapa seseorang melakukan sujud syukur? Sujud syukur digunakan dilakukan secara untuk mendapatkan nikmat besar seperti panjang anak, kesembuhan dari penyakit atau keberhasilan dalam suatu besar. 2. Selamat dari bahaya besar menuju kemanfaat atau bencana alam. 3. Mendengar pada gembira seperti berita kemenangan atau berbalik dari keluarga atau musibah juga. Oke, itu jawaban dari kelompok 2 ya tentang sujud syukur. Ya, dari kelompok 1 mau bertanya silakan. Ya. Apakah sujud syukur memerlukan wudhu? Nah, itu. Menurut mayoritas ulama, sujud syukur sebaiknya dilakukan dengan keadaan suci untuk wudhu. Namun, jika tidak sempat berwudhu,
sujud syukur kita diperbolehkan karena sifatnya sunnah dan spontanitas. Oke, terima kasih. Jawaban dari kelompok 2 tadi ya, tentang apakah sujud syukur itu memerlukan wudhu. Ya, mayoritas ulama memang berpendapat bahwasanya sebaiknya untuk bersuci. Namun ketika memang tidak bisa bersuci juga boleh tetap dilakukan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang membahas tentang tata cara sujud syukur. Ya, ditutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silahkan untuk kelompok 3 untuk mendiskusikan hasil diskusinya tentang sujud tilawah ya. Oke, sujud tilawah. Baik, silahkan dimulai. Kami dari kelompok 3 ini menjelaskan bagaimana cara sujud tilawah saat melakukan. Oke. Satu, mengucapkan kalimat dua, melakukan sujud tilawah Oke, terima kasih ya. Ya, ini tadi hasil diskusi dari kelompok 3 tentang tata cara sujud tilawah saat sholat. Jadi berposter, kemudian sudah dijelaskan, dan apabila ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2 silakan. Kelompok berapa? Yang mau bertanya? Kelompok 1. Oke, silakan. apakah sujud tilawah dilakukan? Sujud tilawah bukannya sunnah saja, sangat dianjurkan dari bagi yang membaca maupun yang mendengarnya. Namun tidak melakukannya tidak berdasarkan itu seseorang melewatkannya awalnya dari sunnah. Oke, itu ya. Jawabannya adalah sifatnya sunnah ya. Jawabannya sudah bagus. Kemudian bagaimana pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami. Kemudian kelompok lain, kelompok 2 silakan bertanya. Bahkan sekarang digunakan melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah digunakan dilakukan ketika satu membaca sendiri atau mendengar bacaan ayat saja dalam Al-Quran baik di dalam maupun di luar sholat. Dua, mendengarkan bacaan ayat saja dengan penuh perhatian dan kesadaran. Oke, itu jawabannya ya. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah mendiskusikan dan sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus. Oke. Nah, terima kasih ya sudah menjelaskan semua bagaimana cara membuat poster dengan baik. Kemudian sudah menjelaskan juga diskusi sudah selesai. Selanjutnya adalah jadi akan saya perkuat kembali bahwasanya dari beberapa ketiga tata cara tadi ya, sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sawi ya, dapat kita pahami bersama bahwasanya dari kesemua 3 sujud itu adalah hukumnya sunnah ya, hukumnya adalah sunnah. Kalau sudah paham, akan Bapak berikan tugas di LKPD masing-masing ya. Untuk setiap siswa silahkan diisi nama dan kelas. Tentang soal pilihan ganda ya, silahkan diisi. Ya, orang satu silahkan diisi dulu. Ya, di sini nanti centang ya, itu sesuai dengan perintah di atas kita centang ya, isi nama di centang ya, enggak nanti aja. Apa ini kan apa ini kan udah ada. Udah. Bisa kita cari. Anda kemarin sudah bisa menjelaskan. Selesai nih. Bagaimana sujud syukur, bagaimana sujud sawi, dan bagaimana sujud tilawah. Oke. Oke. Sudah selesai ya? Baik. Sudah selesai, tugas sudah selesai, KPD sudah selesai. Kemudian kita tarik kesimpulan dahulu
ya, bahwasanya tata cara melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi itu sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya, semuanya sudah bisa menjelaskan dan bisa membuat poster, kemudian bisa memahami tata cara bagaimana melaksanakan sujud. Selanjutnya bagaimana perasaan Anda hari ini? Senang ya. Paham dengan materi hari ini? Terima kasih sudah paham semuanya. Selanjutnya nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, yaitu bagaimana hikmah dari melaksanakan ketika sujud tersebut. Jadi ada hikmahnya, ada hikmah melaksanakan sujud syukur, hikmah melaksanakan sujud sahwi, dan hikmah melaksanakan sujud tilawah. Hikmah itu apa? Manfaatnya. Ya, dari ketiga tujuan pembelajaran kita sudah tercapai tadi, tata cara melaksanakan ketika sujud. Oke, ya, pembelajaran sudah selesai. Sebelum kita berdoa untuk bersiap-siap, alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas, ya. Sudah? Oke, kalau sudah, untuk kiranya ketua dipersiapkan untuk pulang. Silakan. Siap. Mari teman-teman, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.